Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Suhardi selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma selaku Direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Lendi Kehermawan selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta kelas virtual nasional merancang presentasi interaktif dengan Genially. Selamat malam dan salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertemuan ini adalah pertemuan kedua ya Bapak Ibu, di mana kelas virtual nasional ini dilaksanakan selama 5 hari, mulai dari tanggal 23 Mei hingga 27 Mei, di mana untuk hari 23 Mei hingga 25 Mei adalah kegiatan diskusi interaktif melalui Zoom meeting, begitu ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa melakukan diskusi interaktif selama 5 hari melalui WhatsApp group. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya di Zoom, di WhatsApp group tentang kendala-kendala yang sedang Bapak Ibu alami. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan moto dari Guru Inovatif Indonesia, fokus belajar, berkarya, dan berinovasi, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai presensi ataupun e-sertifikat ataupun hal-hal lain, karena nanti kami dari Guru Inovatif Indonesia akan membagikan segala bentuk administrasinya melalui WhatsApp group. Begitu ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadiran Bapak Ibu di kolom chat Zoom. Bapak Ibu fokus belajar, berkarya, dan berinovasi. Nah, pada malam hari ini sudah bergabung Bapak Lendi Kehermawan SPD, beliau adalah founder Degree Private, beliau juga guru muda berprestasi, tentunya dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengembangan media-media dalam dunia pendidikan. Tidak perlu berlama-lama lagi Bapak Ibu, langsung saja kami silakan kepada Bapak Lendi Kehermawan SPD untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Kepada beliau kami silahkan. Baik, terima kasih Mbak Melisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa berjumpa, bertatap muka secara virtual untuk bersama-sama belajar dan berinovasi, terutama di bidang media pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar bersama bagaimana cara membuat presentasi interaktif menggunakan Genially. Nah, pada pertemuan yang kedua ini masih kita akan melanjutkan tetap menggunakan Genially, tapi kita akan berganti topik, yaitu pada malam hari ini kita akan membuat infografis. Jadi memanfaatkan Genially untuk membuat infografis. Terlebih dahulu, mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Saya akan tunjukkan agenda kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, agenda kita pada pertemuan yang kedua, yaitu pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita akan mereview tools dari Genially. Saya akan kembali menerangkan dan menjelaskan menu-menu yang ada di Genially secara singkat. Mungkin kemarin Bapak Ibu ada yang masih belum memahami, nanti akan saya jelaskan kembali secara singkat. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mulai membuat infografis menggunakan template yang disediakan oleh platform Genially. Kemudian yang ketiga, kita akan membagikan infografis yang telah kita buat. Kemudian yang keempat, nanti kita akan mencoba membuat infografis dengan blank creation atau tidak menggunakan template ya. Ini opsional ya Bapak Ibu, nanti jika waktunya memungkinkan, kita akan membuat infografis dengan blank creation. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk mereview tool dari Genially, terlebih dahulu saya ingin kembali menjelaskan bagaimana cara untuk membuat akun di Genially. Baik Bapak Ibu, saya jelaskan kembali
cara untuk membuat akun di Genially. Yang pertama, Bapak Ibu kunjungi melalui Google. Genially bisa diketikkan saja ya Bapak Ibu di kolom pencarian. Bapak Ibu ketikkan saja Genially, atau bisa ketikkan secara lengkap https://www.genial.ly. Nah, Bapak Ibu ketikkan saja, nanti secara otomatis akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bapak Ibu klik bagian ini, create grid infographics, make grid infographics. Nah, itu Bapak Ibu bisa ketikkan itu. Bapak Ibu buka Genially ini bisa menggunakan Google Chrome maupun Mozilla, dan tentunya harus terkoneksi dengan internet ya Bapak Ibu. Jadi pastikan internetnya stabil supaya akses dari Genially ini lancar. Seperti itu. Setelah Bapak Ibu sudah search, Bapak Ibu klik create grid infografis ini, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu bisa klik menu daftar untuk memulai membuat akun, ya, yang berwarna biru ya Bapak Ibu, di pojok kanan atas sendiri. Nah, mungkin nanti kalau ketika muncul halaman pertama nanti mungkin masih berbahasa Inggris, ya, masih berbahasa Inggris, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, cari tombol yang berwarna biru di pojok kanan atas. Nah, di situ Bapak Ibu klik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, diarahkan ke halaman ini. Nah, Bapak Ibu, caranya adalah pilih daftar dengan Google, ya. Kita akan mendaftar menggunakan akun Google. Ini cara paling mudah, ya, yaitu mendaftar menggunakan akun Google, karena mayoritas kebanyakan Bapak Ibu sudah memiliki akun Google, yaitu akun Gmail-nya Bapak Ibu. Nah, kita mendaftar menggunakan akun Google. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan untuk memilih akun mana atau alamat email mana yang akan digunakan untuk mendaftar. Nah, Bapak Ibu pilih salah satu. Kalau misalkan ada beberapa alamat email yang sudah login di laptop atau di komputer Bapak Ibu pilih salah satu saja. Nah, kemudian setelah dipilih emailnya, diklik di bagian emailnya yang dipilih, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ada pilihan dua opsi. Bapak Ibu bisa memilih pendidikan, karena kita akan memanfaatkan Genially ini untuk presentasi, untuk membuat media pembelajaran. Apakah ada perbedaan antara pendidikan dan perusahaan? Tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Semua fiturnya sama. Hanya profilnya Bapak Ibu saja nanti berbeda. Hanya di profilnya saja, di deskripsi profil. Tapi untuk fitur dan lain sebagainya sama. Jadi Bapak Ibu pilih yang pendidikan, kemudian klik melanjutkan, ya, klik melanjutkan, atau tombol yang berwarna biru di bawah itu. Di bawah ini ya Bapak Ibu, tombol yang ini. Setelah itu Bapak Ibu akan diminta untuk memilih ingin mendaftar akun sebagai apa? Apakah sebagai guru, sebagai murid, ataukah sebagai koordinator atau manajemen? Nah, karena kita adalah seorang tenaga pendidik, maka Bapak Ibu bisa memilih sebagai guru. Nah, dipilih sebagai guru ya, diklik caranya Bapak Ibu. Klik guru. Klik tulisan guru ini ya Bapak Ibu. Diklik, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya, yaitu halaman untuk memilih jenjang pendidikan. Jadi Bapak Ibu mengajar di sekolah dasar, sekolah menengah atas, ataukah di perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu pilih sesuai dengan tempat Bapak Ibu mengajar. Diklik salah satu, setelah diklik nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, ini halaman terakhir, proses pendaftaran akun. Nah, kalau sudah sampai di sini berarti Bapak Ibu telah berhasil mendaftar akun dan sudah bisa masuk ke Genially. Cara masuknya Bapak Ibu klik tulisan awal ya, berwarna biru, tombol ini, tombol awal ini, atau kalau misalkan masih berbahasa Inggris, di sini tulisannya start. Tulisannya start. Pokok pilih yang tombol berwarna biru ya Bapak Ibu.
Nah, setelah Bapak Ibu berhasil ke halaman ini dan sudah diklik, ya, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman berandanya. Tapi ketika Bapak Ibu baru masuk, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini seperti jendela untuk menyapa akun baru seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa di close saja atau diklik tanda silang yang ada di pojok kanan. Setelah disilang, maka Bapak Ibu sudah berhasil login ke akun Genially. Jadi nanti sudah tampilannya sudah tidak ada ini. Jadi sudah muncul yang ada di background ini. Masih polos putih seperti ini. Nah, akan saya tunjukkan halaman berandanya ini. Jadi Bapak Ibu saya ketik tadi ya Genially. Saya enter. Saya pilih yang ini tadi ya Bapak Ibu, yang di awal. Yang bagian atas sendiri. Nah, karena saya sudah memiliki akun, langsung saja saya masuk ke akun saya. Nah, Bapak Ibu setelah menyelesaikan proses yang tadi, setelah Bapak Ibu klik tanda silang yang ada di pojok kanan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu kalau akun baru, nanti di sini masih kosong. Karena Bapak Ibu belum ada yang dibuat, belum ada presentasi ataupun infografis yang dibuat. Maka nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Di sini kosong nanti. Cuman tampilannya di sini putih, di sini ada menu. Kemarin sudah saya jelaskan. Nah, cara Bapak Ibu untuk memulai membuat presentasi ataupun infografis, Bapak Ibu pergi ke bagian kiri atas, tombol berwarna biru, Create Genially, ya, Create Genially. Di sini Bapak Ibu klik kiri satu kali, klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini sudah ada beberapa menu-menu yang disediakan oleh Genially untuk memudahkan kita memilih akan membuat apa. Mungkin presentasi, mungkin infografis, gamification, atau yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa ya Bapak Ibu. Kemarin kita sudah bersama-sama belajar bagaimana membuat presentasi interaktif dengan Genially. Ini kemarin kita sudah membuat presentasi ini. Mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung di pertemuan kedua, mungkin bisa dilihat ya di video pertemuan pertama. Kemarin kita sudah membahas ini. Nah, pada malam hari ini kita akan ke menu yang kedua, yaitu membuat infografis. Nah, infografis. Caranya Bapak Ibu klik nanti di bagian ini, create ini ya Bapak Ibu, yang tombol berwarna biru ini. Bapak Ibu klik satu kali, klik kiri. Nah, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu disediakan atau ditampilkan template-template yang bisa kita gunakan. Template-template yang disediakan oleh Genially dan sudah bisa kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa. Nah, banyak ya Pak Ibu, bukan beberapa tapi banyak pilihannya di sini. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah karena kita akan menggunakan akun ini secara gratis ya, kita masih mendaftar akun secara gratis, maka Bapak Ibu jangan memilih template yang ada tanda atau icon bintangnya seperti ini. Karena ini adalah premium. Jadi hanya bisa diakses dengan akun premium. Nah, tapi masih banyak ya Pak Ibu yang gratis dibanding yang premium ya Pak Ibu. Di halaman awal ini hanya ada 2 yang premium, selebihnya semuanya gratis, bisa kita akses. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuat infografis. Saya tampilkan contohnya terlebih dahulu, seperti apa infografis yang akan kita buat nanti sebagai pandangan Bapak Ibu. Bentar, saya buka dulu.
Nah, nanti kita akan mencoba membuat seperti ini Bapak Ibu. Tentunya infografis kan banyak ya Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa membuat infografis yang berdasarkan tulisan ya, yang tulisan ataupun berdasarkan data tabel grafik seperti yang saya buat ini. Nah, di sini saya contohkan yaitu membuat infografis hasil seleksi SNMPTN tahun 2022 yang kemarin sudah diumumkan. Nah, ini sudah saya ringkas dari data yang ada di websitenya LTMPT, itu saya ringkas menjadi satu slide seperti ini informasinya. Jadi di peserta yang diterima berdasarkan daya tampung itu ada 98 sekian persen, kemudian yang diterima berdasarkan pendaftar itu ada 19 sekian persen, kemudian yang diterima dengan KIP kuliah ada sekian persen. Nah, ini di sini Bapak Ibu kalau misalkan kita arahkan mouse-nya ini ke bagian atas, di sini atasnya ini, maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kalau di sini nanti akan muncul informasi bahwa total peserta yang diterima sebanyak 120.000 sekian, dan sementara daya tampung SNMPTN sebanyak 122.000 sekian. Nah, ada muncul seperti ini. Kalau kita pindah mouse-nya, maka dia akan hilang. Nah, begitu juga yang di bawahnya. Nah, tentunya tampilannya akan semakin simpel ya Bapak Ibu. Jadi ada informasi-informasi yang sifatnya dia itu tersembunyi. Jadi tidak memenuhi halaman slide ini. Nah, seperti ini pendaftarnya adalah 612.000. Nah, ini baru muncul ketika mouse-nya kita arahkan. Kemudian di sini ada informasi, kemudian di sini. Nah, bisa juga Bapak Ibu ada informasi bahwa pada tahun ini sebanyak 125 PTN membuka jalur. Kemudian di sini juga ada link pengumuman, kemudian di sini ada cara melihat pendaftaran atau pengumuman, mengecek pengumuman SNMPTN. Kemudian di sini juga ada Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada sumbernya yang saya ambil dari halaman ini. Nah, saya sematkan di sini di bagian ini. Kemudian di bawah di sini ada statistik jumlah total yang diterima SNMPTN dari tahun 2020, 2021 sampai 2022. Ya, grafiknya meningkat ya Pak Ibu. Nah, di sini datanya diambil dari pengumuman resmi dari LTMPT. Kemudian di bagian kanan di sini saya sematkan. Di sini ada websitenya LTMPT, kemudian ada Instagram resminya dari LTMPT. Ketika saya klik di sini, saya coba klik ya Bapak Ibu. Nah, maka akan diarahkan ke halaman websitenya LTMPT. Nah, seperti itu. Kemudian saya klik Instagramnya juga. Nah, akan diarahkan ke Instagram resmi dari LTMPT. Seperti itu Bapak Ibu. Tentunya sangat menarik ya Bapak Ibu. Jadi hanya satu halaman, tapi kita bisa mengakses beberapa informasi, beberapa sumber juga. Nah, hanya dalam satu website. Nah, Bapak Ibu, baik kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat infografis seperti ini berdasarkan data. Saya close dulu. Nah, di sini Bapak Ibu pilih saja mana yang sesuai. Di sini ya Bapak Ibu ada infografis banyak sekali. Nah, di sini Bapak Ibu bisa manfaatkan, tapi saya ingin buat seperti tadi. Saya cari yang mirip. Nah, di sini ya Bapak Ibu di bawah ini. Nah, ini saya pilih template yang ini saya gunakan. Nah, tampilan awalnya seperti ini sebelum kita edit ya, Bapak Ibu. Kemudian kita klik use this template. Kita gunakan template ini di bagian bawah yang berwarna biru. Di sini kita klik satu kali. Klik kiri ya Bapak Ibu. Kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman editingnya. Tentunya Bapak Ibu harus menyiapkan terlebih dahulu data dan informasinya ya sebelum kita mengedit ini. Saya sudah menyiapkan website untuk sebagai rujukan. Nah, ini ya Bapak Ibu, data awalnya adalah seperti ini. Nah, sebelum kita
rubah tampilannya. Data awalnya adalah seperti ini. Nah, informasi ya di web ini. Nah, nanti kita akan ubah seperti tadi. Nah, pertama Bapak Ibu, di bagian judul ini kita edit. Ini cara mengeditnya atau merubahnya, itu Bapak Ibu tinggal klik 2 kali saja. Klik kiri 2 kali. 1, 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah aktif, kita hapus. Ya. Kita tekan tombol delete yang ada di keyboard kita. Kemudian Bapak Ibu ketikkan judulnya apa tadi. Saya ingin hasil pengumuman SNMPTN 2022. Kalau terlalu besar seperti ini Bapak Ibu, bisa kita kecilkan. Nah, caranya pertama bagian ini Bapak Ibu, di kotaknya ini di pojok-pojoknya itu kan ada lingkaran. Ya, lingkarannya ini kita geser. Kita arahkan dulu mouse-nya ke atas lingkaran sampai dia berubah menjadi tanda panah. Kemudian kita klik kiri, kita tahan, kemudian kita geser. Nah, kalau sudah kecil, kita arahkan mouse-nya ke bagian lingkaran yang ada di tengah, kemudian kita geser ke kanan. Kita klik, kita tahan, kita klik, kita tahan, kemudian kita geser. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian ini kita edit juga. Saya ambil dari sini. Mungkin ini ya kalimat pertama ya Bapak Ibu. Pengumuman SNMPTN diumumkan tanggal 29. Nah, di sini saya ambil ini, kemudian saya letakkan di sini. Ini tadi sudah saya copy, saya Ctrl C di keyboard saya Ctrl C, kemudian di sini saya ketik, saya tekan Ctrl V. Kemudian ini yang tidak perlu saya hapus. Kemudian karena terlalu besar saya perkecil seperti tadi caranya. Kita geser. Kemudian kita pindah ya Bapak Ibu. Cara memindahnya, ini kan terlalu ke bawah, saya ingin pindah sedikit ke atas. Caranya arahkan kursor sampai dia menjadi panah 4 ya. 4 arah, panah 4 arah seperti ini. Kemudian kita klik kiri, kita tahan Bapak Ibu, kemudian kita geser ke atas. Nah, seperti ini. Begitu ya Bapak Ibu caranya. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kita ubah di sini. Di sini ada 3. Sesuai dengan yang di sini tadi ya Bapak Ibu ada 3. 1, 2, 3. Yaitu presentase diterima berdasarkan daya tampung, berdasarkan pendaftar, dan berdasarkan pelamar KIP. Pas di sini ya Bapak Ibu, pas ada 3. Jadi kita sesuaikan. Di sini 98,38%. 98,38%. Kita ubah di sini ya Bapak Ibu. Caranya kita klik ke bagian lingkaran ini ya. Lingkarannya ini kita klik, kemudian sampai dia ada kotak seperti ini Bapak Ibu. Sampai ada kotak seperti ini. Kemudian kita pilih yang bagian kanan sendiri ya, setting. Di sini bagian setting ini. Kita pilih yang ini, kemudian kita klik kiri 1 kali. Nanti di bagian kanan akan muncul seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita edit. Karena tadi di sini itu berdasarkan daya tampung ya Bapak Ibu. Daya tampung saya ganti, tulisannya menjadi daya tampung. Kemudian presentasenya tadi saya ubah dulu seperti tadi 98,38%. Nah, otomatis dia akan berubah. Nah, seperti ini. Mendekati 100% ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita ubah boleh, misalkan informasinya apa, misalkan tadi banyak pendaftarnya atau daya tampungnya juga boleh. Misalkan di sini yang diterima adalah 120.643. 120.643 kita ubah 120.643. Karena terlalu besar kita kecilkan seperti tadi. Kita geser. Nah, di bawahnya ini kita ganti diterima berdasarkan daya tampung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang bawah juga atau yang atas ini dulu kita edit informasi di sini. Tadi kan
muncul informasi lengkap, diterimanya berapa, daya tampungnya berapa ketika kita pilih ini. Nah, caranya di sini Bapak Ibu klik dulu, dipilih dulu, kemudian di menu yang bagian atas ini, setelah diklik nanti akan muncul Bapak Ibu. Ini belum muncul karena belum saya pilih, tapi ketika saya pilih, klik, nah muncul seperti ini. Nah, kita pilih yang interactivity. Nah, interactivity ini yang ikonnya itu jari telunjuk ya, jari telunjuk Bapak Ibu. Ini saya pilih, saya klik. Nah, kemudian di sini masih ada tulisan dari template-nya. Ini kita ganti, kita hapus ya Bapak Ibu. Kemudian kita cari tulisannya apa. Saya ingin ini ya. Total peserta yang diterima sebanyak 120 dari 122.000 orang. Nah, ini kita copy, saya Ctrl C di keyboard. Kemudian saya kembali ke halaman editing. Di sini saya Ctrl V di keyboard ya. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita rapikan. Sudah, kalau sudah Bapak Ibu, di sini kita save. Di bawah sendiri tombol berwarna biru itu kita save. Nah, nanti ketika kita arahkan mouse-nya ke bagian ini akan muncul informasi yang tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya juga kita ulangi, caranya sama. Tadi diterima daya tampung, kemudian yang di sini itu diterima berdasarkan pendaftar. Nah, kita ubah dulu kalimat yang di bawahnya. Diterima berdasarkan pendaftar. Nah, persentase diterima berdasarkan pendaftar. Kita lihat ternyata 19,71%. 19,71%. Kita ubah ya Pak Ibu di sini. Caranya seperti tadi, kita aktifkan dulu, kita klik seperti ini sampai muncul kotak. Kemudian di bagian atas, menu atas kita pilih yang setting di bagian kanan sendiri. Klik setting, muncul seperti ini. Di sini itemnya kita ubah ya. Kita klik 2 kali. Nah, kita ubah menjadi pendaftar. Sesuai ini ya Pak Ibu. Kemudian di sini presentasenya tadi adalah 19,71. Kita ubah 19,71. Kita klik enter. Nah, langsung berubah ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ini merubah warnanya ini, saya tidak ingin biru, di bagian ini mengubahnya Bapak Ibu. Di bagian ini, di sampingnya angka 1, di situ ada kotak berwarna biru. Nah, itu kita klik 1 kali. Oh, mohon maaf. Ternyata ini tidak bisa diubah ya Bapak Ibu. Karena kemarin saya belum merubah warnanya ini. Jadi ini tidak bisa diubah untuk akun yang gratis, hanya yang premium. Tapi ternyata tidak masalah karena ini warnanya sudah sesuai ya. Artinya kombinasi warnanya sudah disesuaikan oleh Genially. Jadi tidak bertabrakan. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita ubah juga ya, sesuai yang tadi itu. Totalnya adalah pendaftarnya 612.000. 612.000 sekian. Kita ubah 612 berapa tadi? 064 kalau tidak salah. 049. Kemudian kita kecilkan ya Bapak Ibu. Kita arahkan mouse-nya itu ke pojok yang ada lingkarannya di pojok. Kita klik, kita tahan, kita geser. Kemudian di sini di bagian tengah, lingkaran yang tengah kita geser juga. Kita klik, kita tahan, kita geser. Seperti ini. Kemudian informasinya juga kita tambahkan ya Bapak Ibu seperti tadi. Kita klik dulu, kemudian interactivity-nya kita pilih. Nah, di sini kita hapus. Kemudian kita cari datanya. Kita cari datanya ini ya, jumlah peserta yang mendaftar yakni sebanyak 612.000. Sekian. Kita copy, Ctrl C. Kemudian saya kembali ke sini. Di sini Ctrl V. Nah, ini yang tidak perlu kita hapus. Ini kita rapikan. Kemudian kita save. Oke, selesai. Kemudian yang di bawah, ini juga kita ubah. Di sini yang di bawah sendiri adalah persentase diterima berdasarkan pelamar KIP.
23,48%. Kita ubah settingnya 23,48%. Di sini berdasarkan KIP kuliah 23,48% ya Pak Ibu. 23,48%. Kita enter. Nah, berubah ya Pak Ibu. Di sini juga kita cari totalnya berapa yang KIP kuliah diterima adalah 35.570. 35.570. Kita ubah di sini 35.570. Kalau sudah pas boleh tidak diperkecil juga boleh, atau kalau misalkan ingin sama ukurannya kita perkecil juga. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita ubah diterima berdasarkan KIP kuliah ini. Kemudian di informasinya ini kita tambahkan juga ya Bapak Ibu. Kita cari di sini apakah ada. Tidak ada ya Bapak Ibu, tidak ada. Berarti kita edit manual. Kita klik interactivity di bagian ini. Kemudian di sini kita hapus, kita pastikan yang tadi. Nah, di sini kita ubah menjadi 35. Berapa tadi? 35.570. 35.570. Ini. Nah, jumlah peserta yang mendaftar SNMPTN dengan KIP kuliah ini sebanyak 35.000 sekian. Kalau sudah kita save. Di bagian kiri sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita berpindah ke bagian yang tengah. Nah, di sini. Diagram batangnya ini kita ubah ya Bapak Ibu. Di sini kita ubah berdasarkan jumlah pendaftar pilihan pertama, pilihan kedua. Nah, kita pilih yang ini ya Bapak Ibu. Pendaftar pilihan pertama itu sekian, yang diterima sekian. Pendaftar pilihan kedua sekian, yang diterima sekian. Nah, kita buat seperti itu. Di sini ada 3, nanti kita hapus salah satu. Bapak Ibu klik dulu di bagian diagramnya ini. Kalau sudah ke setting ya, tetap ke setting. Klik, nanti muncul di bagian kanan ini. Kemudian di sini kita hapus salah satu ya Bapak Ibu. Ini kita hapus, kita delete saja. Kita delete, kita delete, kita delete. Nah, kemudian ini juga kita hapus, kita hapus, kita hapus. Nah, kita hanya butuh 2. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, kita ketikkan pilihan 1, di sini pilihan 2. Kemudian itemnya, nah di sini kita ubah tadi diterima sama pendaftar sama diterima ya. Pendaftar dan diterima. Nah, seperti itu. Kemudian di sini baru kita isi angkanya. Tadi pendaftarnya adalah 6.012 sekian. Saya nggak hafal, saya ketik ini seperti ini saja. Kemudian pendaftar pilihan keduanya 520.000. Saya bulatkan saja 520.000. Kemudian diterimanya yang pilihan pertama 100.000, yang pilihan kedua 11.000. Sini yang diterima pilihan pertama adalah 109.000, kemudian di sini 11.000. Saya bulatkan saja ya Bapak Ibu sebagai contoh. Kalau sudah kita ke arah luar sini, kita klik biar ini hilang. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di sini kita sematkan juga informasi yang tersembunyi di bagian tanda plus ini. Kita klik tandanya, ikonnya, mohon maaf, ikonnya. Kemudian kita pergi ke interactivity. Di sini kita hapus, kita masukkan informasi apa ya? Kita masukkan informasi terserah ya Bapak Ibu. Ini saja sebagai contoh. Saya copy semuanya. Saya copy, kemudian saya kembali. Di sini saya Ctrl V. Kemudian saya save. Sudah.
Kemudian di bagian bawah ini bisa kita isi juga ya Bapak Ibu, bisa kita gunakan. Misalkan ini saya ingin mengisi bagaimana cara melihat pengumuman SNMPTN. Nah, berhubung ikonnya adalah tanda mata, nah, cara melihat pengumuman SNMPTN. Nah, di sini ketika saya arahkan mouse-nya ke sini nanti akan muncul informasi. Nah, caranya Bapak Ibu klik ikonnya, kemudian ke interactivity. Nah, tetap ke interactivity, kemudian di sini. Nah, karena di sini tadi tidak ada aktivitasnya, maka nanti akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk memilih interactivity mana yang akan kita gunakan. Ada 4 pilihan yang sudah saya jelaskan kemarin. Ada tooltip, ada window, ada go to page, ada link. Saya jelaskan kembali satu persatu ya Bapak Ibu. Kalau tooltip ini itu seperti tadi, ketika mouse-nya kita arahkan ke ikonnya, maka akan muncul informasi. Nah, kalau window, ketika kita arahkan mouse-nya ke icon, kita klik, maka dia akan membuka halaman web yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu go to page. Jadi ketika kita klik, maka dia akan ke halaman slide yang lain. Kalau misalnya ada lebih dari satu slide, kita pilih ini, maka dia akan ke halaman slide yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu link. Jadi ketika kita klik ikonnya atau tombolnya, maka dia akan ke link yang kita sematkan. Seperti contohnya tadi, saya menyematkan link web dari LTMPT. Saya sematkan link dari official Instagram LTMPT. Jadi ketika kita klik, maka ke halaman tersebut. Nah, itu kita menggunakan ini. Baik Bapak Ibu, kita pilih yang pertama ya. Ketika kita arahkan mouse-nya ke atas icon, maka muncul informasi. Kita pilih yang ini. Caranya klik kiri satu kali, klik. Nah, di sini kita masukkan deskripsinya. Saya cari di sini caranya di bawah sendiri mungkin ada. Cara melihat cek pengumuman. Nah, ini Bapak Ibu, cek pengumuman. Di sini saya copy ya Bapak Ibu. Ctrl C, kemudian saya kembali, di sini saya Ctrl V. Ini bisa kita rapikan nanti ya Bapak Ibu. Tapi sebagai contoh saya biarkan ini seperti ini saja. Kemudian kita save. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita coba ya, kita coba preview dulu. Kita cek. Nah, cara kalau misalkan sudah diedit, kita ingin melihat seperti apa tampilannya. Caranya adalah ke bagian preview yang di atas sendiri. Ada tanda mata ya. Ini kita klik preview satu kali. Nah, kita cek ya Bapak Ibu. Ini ya, sudah muncul, kemudian ini daya tampung muncul, persentasenya muncul, di sini juga muncul ya Bapak Ibu. Di sini juga pendaftarnya, ini juga ini. Nah, sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, di sini nah muncul juga. Ketika saya arahkan ke sini muncul. Tapi ini belum ada animasinya ya Pak Ibu. Belum ada efeknya. Jadi ketika ini mouse-nya saya arahkan, ikonnya ini tetap tidak berubah. Kalau ini kan membesar ya. Nah, seperti ini Pak Ibu. Ada efek membesar atau mengekspand. Nah, kita buat seperti ini ya Pak Ibu. Ini kita buat seperti ini. Nah, caranya adalah ini kita close dulu, klik edit pojok kanan untuk kembali ke menu ke halaman tadi. Kita pilih tadi ikonnya, kemudian Bapak Ibu pilih animasi. Nah, animasi ya. Yang ini, menu yang ini yaitu animasi, kita klik. Nah, kemudian di bagian ini Bapak Ibu pilih yang hover mouse. Jadi ketika mouse-nya diarahkan ke atasnya, dia akan berubah. Nah, kita pilih yang expand. Nah, ini ada banyak pilihan ya Bapak Ibu. Ada dia menghilang, ada shadow, ada yang bergerak seperti ini, ada yang seperti ini juga ada. Bapak Ibu sesuaikan dengan keinginan saja. Tapi saya lebih suka memakai yang expand. Nah, saya pilih expand. Kalau sudah kita klik di luar saja. Nanti dia akan tersimpan sendiri ya expandnya ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga kita isi ya Bapak Ibu. Ini juga kita isi, ini kita isi. Nah, seperti tadi. Bisa Bapak Ibu lanjutkan nanti.
Nah, saya contohkan satu saja. Kemudian di bagian ini juga kita edit. Misalkan di sini pendaftar, kemudian di sini diterima, kemudian di sini KIP kuliah. Di sini presentasenya kita munculkan ya Bapak Ibu, berapa tadi? Oh, mohon maaf, jumlah totalnya 612.049. Kita perkecil. Kemudian di sini juga yang diterima 120.643. Kita perkecil, kita geser. Di sini yang KIP kuliah tadi 35.000, 570. Kita perkecil, kita geser. Nah, ini ya Pak Ibu. Di atas juga kita edit ya Pak Ibu. Nah, bagian ini supaya menyesuaikan dengan angka yang ada di sini. Kita pilih, kemudian kita ke setting. Nah, di sini ada 3. Kita sesuaikan tadi. Ada pendaftar, kemudian ada diterima, kemudian di sini ada KIP kuliah. Di sini datanya adalah pendaftarnya 612.049. Kemudian di sini 120.643. Kemudian di sini 35.570. Kalau sudah, kita klik di luar. Nah, sudah berubah ya Bapak Ibu ya. Dia pendaftarnya lebih banyak. Nah, kemudian di sini kita sematkan mungkin informasi ini ya, halamannya. Kita copy link halamannya ini, sumbernya ini. Kita copy, kemudian kita isi di sini. Kita klik yang interactivity, ini kita hapus. Kita paste ya. Kemudian kita tuliskan di sini sumber. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita save. Kemudian yang di bawah ini ada data. Ini seperti grafik ya Bapak Ibu. Kita isi grafik pendaftar dari tahun ke tahun. Nah, bisa seperti itu. Caranya Bapak Ibu pilih dulu, kemudian ke setting, tetap ke setting. Nah, di sini kita ubah. Di sini tahun 2021, mohon maaf, 2020 ya. Kemudian 2021, di sini 2022. Nah, di sini tadi 2021 pendaftarnya adalah 612.049. Nah, 2021 saya belum mencari datanya. Saya sekarang saja sebagai contoh, misalkan 300.000. Kemudian di sini misalkan 100.000. Nah, klik. Nah, otomatis berubah ya Bapak Ibu datanya. Nah, di sini kita tambah juga informasi yang tersembunyi. Kita klik interactivity. Kemudian di sini kita tulis misalkan data sesuai pengumuman dari LTMPT. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kita save. Nah, Bapak Ibu sudah selesai. Tapi saya ingin menambahkan websitenya di sini. Seperti yang tadi itu. Saya ingin menambahkan website. Kemudian saya ingin menambahkan di sini itu apa ya? Misalkan Instagramnya. Nah, bisa. Di sini saya perkecil dulu ya Pak Ibu. Saya perkecil, saya geser. Ini juga saya geser. Ini saya pindah, saya geser. Nah, di sini saya ingin menambahkan websitenya. Caranya adalah kita pergi ke interaktif elemen. Kita pergi ke interaktif elemen. Menu yang ada di bagian kiri. Ini kemarin sudah saya jelaskan satu persatu. Dari atas sampai bawah. Fungsinya untuk apa. Yang atas itu adalah untuk menambahkan teks atau tulisan. Di bawahnya itu untuk menambahkan gambar. Ada pilihan banyak gambar di sini. Ketika kita klik salah satu saja, satu kali klik kiri,
dia akan muncul. Nah, seperti ini. Saya hapus ya Bapak Ibu. Kemudian resort, di sini ada icon-icon dan di sini ada grafik dan chart seperti ini. Nah, ini tadi diambil dari sini ya Bapak Ibu. Nah, ini ada banyak pilihannya, bentuknya juga banyak, grafik dan bagannya. Kemudian interaktif elemen itu tombol-tombol seperti ini, tanda plus, kemudian tanda informasi itu kita ambil dari sini. Saya ingin menambahkan di sini websitenya ya. Saya cari dari sini social network. Saya klik show more. Berarti untuk melihat lebih banyak. Ya. Bentar, saya salah. Saya pilih yang bawah ini. Oke. Nah di sini ya Pak Ibu, saya pilih ada banyak di sini. Yang kotak saja mungkin ya. Ini ya Pak Ibu. Ini web, icon website. Saya klik satu kali muncul di sini. Saya geser. Cara menggesernya sampai tandanya itu panah atau arah 4 ya, ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Kita klik, kita tahan, kita geser. Kemudian apalagi ya? Misalkan tadi Instagram ya, Instagram. Ini bisa kita sesuaikan ya. Kalau misalkan ada nomor telepon ya bisa kita masukkan ya Pak Ibu, nomor WA atau yang lainnya. Misalkan Facebook juga bisa. TikTok juga bisa, ada ikonnya di sini. Saya pakai 2 saja sebagai contoh. Nah, Pak Ibu, selanjutnya di sini kan warnanya masih berubah ya, Pak Ibu. Di sini ada warna ungu, ada warna biru dan kuning. Supaya dia itu menyatu dengan yang lain, maka kita ubah warnanya jadi sama seperti ini. Ini saya ubah menjadi warna ungu. Cara merubah warna adalah kita pilih dulu, kemudian kita arahkan mouse-nya ke kiri atas. Di sini ada beberapa menu pilihan, ada cut, ada copy, ada delete atau hapus, ada kunci. Kunci ini ketika kita klik maka di sini tidak bisa dipindah-pindah. Kemudian ada ini untuk meletakkan dia posisinya di atas atau di bawah dari elemen yang lain. Kemudian ini posisi, kemudian ini opacity atau transparansinya bisa kita transparankan. Kemudian di bagian ini color atau warna ya Bapak Ibu. Warna. Kita klik. Kemudian kita pilih warna ungu yang sama. Kita cari yang sama. Apakah ada? Ya, ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini juga kita ubah menjadi warna kuning. Nah, ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini belum selesai Bapak Ibu. Artinya ketika kita klik, dia belum ada linknya di dalam ini. Berarti harus kita tambahkan linknya dulu. Caranya kita klik, kemudian kita ke interactivity. Kemudian kita pilih yang link, yang terakhir ya Bapak Ibu, kita pilih yang link, kemudian kita klik link, kemudian di sini kita tuliskan linknya. Nah, saya cari dulu linknya di sini, websitenya LTMPT. Ini website resminya ya Bapak Ibu, portalnya. Di sini kita copy, linknya itu yang ada di atas ini Bapak Ibu, yang ada di atas ini ya. Ini kita copy semuanya. Saya Ctrl C, kemudian saya kembali. Di sini saya Ctrl V. Nah, ini sudah tercopy. Di sini Bapak Ibu pilih atau dipilih yang atas, yang open in a new tab. Artinya ketika kita klik maka dia akan membuka halaman baru. Jadi tidak di halaman itu yang berubah. Jadi di halaman baru, menambahkan halaman. Kita save. Nah, kemudian Instagramnya juga ya Bapak Ibu. Kita cari di sini Instagram resmi LTMPT. Ini ya Bapak Ibu Instagramnya resminya ya. Kita buka. Nah, di sini kita copy yang di atas ini. Alamatnya yang di atas kita copy. Yang di sini ya Bapak Ibu. Kita copy. Ctrl C, kemudian kita kembali. Nah, di sini tadi kita ke interactivity, kemudian kita pilih yang link. Yang link ya Bapak Ibu yang terakhir. Kemudian di sini kita pastekan. Kemudian kita save. Nah, selesai ya Pak Ibu. Coba kita cek. Kita cek preview. Di bagian
pojok kanan ya Bapak Ibu, tanda mata ini untuk melihat. Kita preview. Nah, seperti ini Bapak Ibu hasil pengumuman SNMPTN 2022. Di sini ini sudah kita cek tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini muncul ya. Ada animasinya tadi kita sudah ubah. Jadi ketika mouse-nya kita arahkan ke atasnya, maka dia muncul informasi. Di sini juga muncul sumbernya. Kemudian di sini ketika kita klik, kita klik ya. Kita klik ya Bapak Ibu website. Kita klik. Nah, dia akan muncul halaman baru. Selanjutnya kita klik Instagram. Nah, dia muncul halaman baru, membuka Instagram. Kemudian di sini tadi grafik ya dari tahun 2020, 2021 sampai 2022. Nah, ini ya Bapak Ibu. Muncul seperti ini. Jadi begitu Bapak Ibu untuk membuat infografis. Misalkan ingin ditambahkan video juga bisa ya Bapak Ibu. Misalkan di sini ada video. Kita coba ya, kita tambahkan video. Saya cari tempatnya dulu, ini saya perkecil, saya geser. Nah, di sini. Nah, di sini saya ingin tambahkan video misalkan dari YouTube. Nah, saya buka YouTube-nya dulu. Saya ingin cari misalkan di sini pengumuman SNMPTN. Ini ya Bapak Ibu, kita coba ini aja sebagai contoh saja ya. Saya pilih videonya, kemudian link di atasnya ini saya copy ya, di atas ini Bapak Ibu ya, saya copy, Ctrl C. Saya kembali ke halaman Genially, kemudian untuk menambahkan video Bapak Ibu kita pergi ke insert ya. Menu nomor 3 dari bawah, 1, 2, 3, insert. Kemudian di sini kita tambahkan video. Kita pilih video dulu, klik video. Nah, di sini kita pastekan tadi link yang sudah kita copy. Nah, kemudian selanjutnya kita klik tanda panah atau tanda arah ini yang ada di kiri. Di kanan. Nah, di kanan ini ya Pak Ibu. Ini ada tanda panahnya. Kita klik satu kali, klik kiri. Nah, dia muncul. Kemudian kita perkecil. Kita sesuaikan dengan tempatnya. Kita sesuaikan saja. Di sini ya Bapak Ibu. Ini nanti kita perbesar lagi. Oke. Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita coba cek settingnya ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Jadi ada autoplay, ada loop, ada mute, ada hit playback bar. Nah, ini kalau autoplay berarti ketika kita buka dia otomatis memutar tanpa perlu diklik ini. Seperti itu Bapak Ibu. Kita coba ya, kita cek videonya apakah bisa diputar. Saya preview lagi di bagian atas ini ya, preview. Nah, kita coba putar videonya. Nah, bisa ya Bapak Ibu, bisa disematkan video. Oke, saya close lagi. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh infografis yang dimana isinya itu adalah statistik ya, bagan-bagan dan grafik ya, pada bagan-bagan dan grafik. Nah, coba kita cek tadi di template-nya apa ada pilihan yang lain. Kita coba ya Bapak Ibu, selain grafik. Kita cek saja ya ke grafik tadi ya Bapak Ibu. Nah, di template-nya ini banyak kita coba lihat saja. Tidak kita edit, tapi kita lihat. Misalkan Bapak Ibu ingin menjelaskan infografis evolusi, proses evolusi. Nah, ini ada ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang guru sejarah, mengajar sejarah, bisa dimanfaatkan ini. Nah, di sini ya Bapak Ibu.
Nah, seperti ini. Bisa kita gunakan ya. Ataupun yang lain misalkan infografis. Seperti ini juga bisa. Ini. Yang banyak ya Bapak Ibu, banyak. Bisa kita sesuaikan saja kita ingin seperti apa bentuk infografisnya. Apakah seperti ini atau bahkan seperti ini juga banyak. Bapak Ibu bisa memanfaatkannya. Oke, kemudian yang terakhir kalau sudah Bapak Ibu kita kembali ke yang kita edit tadi. Tentunya yang terakhir adalah bagaimana cara membagikan atau menyimpan. Kemarin banyak Bapak Ibu yang bertanya, tadi juga banyak di grup, setelah selesai bagaimana cara menyimpannya. Cara menyimpannya. Ini tersimpan secara online Bapak Ibu di akun Bapak Ibu semua. Jadi tersimpannya secara online, tidak bisa tersimpan secara offline. Kenapa demikian? Kita cek ya Bapak Ibu. Kita langkah pertama untuk membagikan ini itu kita pilih menu all set yang ada di atas. Ini ya Bapak Ibu, all set ini ya Bapak Ibu. Kita klik tombol yang berwarna biru ini. Nah, kemudian di sini kita beri judul dulu, title-nya kita beri judul tadi adalah info SNMPTN, misalkan seperti itu, tahun 2022. Ini deskripsinya saya kosongi saja. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu, kita pilih all set. Nah, menu yang berwarna biru. Klik. Ya. Kemudian yang terakhir untuk membagikan kita pilih yang share, ya, yang share ini. Kalau ini kita akan langsung presentasi. Jadi ketika sudah kita buka, kita langsung presentasikan, entah itu di kelas ataupun virtual melalui Zoom seperti ini. Jadi ketika pilih ini, berarti dia langsung ke tampilan presentasi. Tapi kalau kita pilih yang share ini, menu yang di tengah, itu kita akan mendapatkan link. Dan linknya itu bisa kita bagikan ke audiens kita atau ke siswa kita melalui grup WA mungkin ya Bapak Ibu. Kita bagikan. Coba saya klik ya. Nah, di sini ada muncul linknya. Ini linknya ya Bapak Ibu. Nah, ini linknya. Kita copy. Di sini kita copy. Kalau saya klik copy. Nah, ini sudah tercopy. Bapak Ibu tinggal pergi ke WA-nya. Ke WA-nya, Bapak Ibu pastekan saja. Biasanya saya membuka WA web supaya lebih cepat. Jadi WA web, kemudian saya tempel di situ. Tapi saya coba di sini ya, saya tempel di halaman baru. Tadi kan sudah tercopy ya Bapak Ibu. Otomatis di sini saya coba paste ya. Saya klik kanan, saya paste atau Ctrl V bisa. Nah, ini tadi yang sudah tercopy, kita enter. Nah, muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya ini tadi. Nah, ini sudah bisa dilihat oleh peserta didik kita atau audiens kita. Kemudian tadi saya ingin menginformasikan yang kenapa tidak bisa disimpan secara offline. Nah, Bapak Ibu, karena kita tadi itu membuat akunnya masih gratis, belum akun yang premium atau berbayar, maka kita tidak bisa memanfaatkan fitur download. Jadi ini tidak bisa kita download ke komputer atau ke laptop kita. Tersimpan secara offline tidak bisa. Jadi untuk mengaksesnya kita harus secara online atau terkoneksi dengan internet. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang masih bingung apakah ini harus disimpan secara offline, tidak perlu Bapak Ibu. Jadi online saja dia sudah bisa digunakan atau bisa kita bagikan, kita lihat. Jadi Bapak Ibu tidak perlu disimpan secara offline. Kalau disimpan secara offline, misalkan Bapak Ibu mengupgrade ke akun yang premium, maka bentuknya nanti akan PDF, akan menjadi PDF. Jadi kalau PDF tentunya video tidak bisa diputar ya Bapak Ibu, karena bentuknya PDF. Dan seperti ini juga tidak bisa muncul nanti ketika kita arahkan mouse-nya ke sini, ini tidak bisa muncul karena dia tersimpannya dalam format PDF. Ini tidak bisa diklik. Nah, jadi
menurut saya tidak perlu di-upgrade, tidak perlu di-download ya Pak Ibu. Biarkan saja dia tersimpan secara online biar bisa lebih menarik. Nah, fiturnya seperti ini. Mungkin itu Bapak Ibu penjelasan saya di pertemuan kedua ini. Mungkin setelah ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu mungkin ya. Nanti saya jawab, ada masih sedikit waktu. Saya kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Silakan Mbak Melisya. Baik, terima kasih Pak Lendi atas pemaparan materi pada hari kedua ini mengenai bagaimana caranya mendesain infografis begitu ya Pak melalui Genially, dan sudah dijelaskan secara lengkap ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang ketinggalan, nantinya Bapak Ibu bisa melihat rekaman Zoom atau materi, nantinya kami dari Guru Inovatif Indonesia akan membagikannya melalui WhatsApp Group, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan kepada Bapak Ibu bisa menggunakan fitur raise hand pada Zoom-nya, atau Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Ibu Sri Yayu. Silakan Ibu Sri Yayu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan untuk yang mungkin atau kemarin sudah dijelaskan ya, tapi kemarin saya tidak mengikuti sampai finish. Tadi kan bisa diselipkan video seperti itu. Mungkin kalau untuk yang kalau saya mungkin karena pegang mapelnya adalah komputer akuntansi, itu kan per slide itu mungkin ada per topiknya ya. Jadi kalau satu video full itu mungkin terlalu panjang. Apakah itu bisa dipotong videonya yang kita masukkan di situ? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk infografis itu apakah bisa kita masukkan di dalam di antara slide-slide yang tidak berupa infografis seperti itu? Saya kira itu dulu, Mbak Mas Lendi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Ayu atas pertanyaannya. Silakan kepada Pak Lendi untuk menanggapinya. Pak Lendi masih unmute. Masih unmute, Bapak. Oh ya, mohon maaf. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, Ibu Sri Yayu. Iya. Tadi pertanyaan yang pertama mengenai video yang durasinya panjang dan tidak memungkinkan misalkan diletakkan dalam satu slide presentasi. Inginnya dipartisi atau dibagi ke beberapa slide seperti itu ya Ibu. Iya, iya. Itu bisa dilakukan dengan cara Ibu mengubah videonya terlebih dahulu. Jadi video yang ada di YouTube itu harus sudah terpartisi atau dibagi dalam beberapa bagian. Jadi kalau misalkan videonya masih utuh, linknya yang kita sematkan itu link video asli, maka Ibu tidak bisa membaginya di Genially. Jadi solusinya adalah video tersebut harus diedit terlebih dahulu. Jadi harus dipisah-pisah bagian-bagiannya, mungkin beberapa bagian 2 atau 3, baru diupload kembali ke YouTube. Baru link satu persatu dimasukkan ke slide-nya masing-masing yang diinginkan. Seperti itu, Ibu. Oh iya, iya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, mohon maaf. Dari pembuatan yang infografis itu bisa masuk di antara slide-slide yang kita buat itu. Misalnya kita topiknya A, terus di antara A itu kita menyampaikan ini mungkin sedikit materi, sedikit ini, terus ini evaluasi, lalu rekapan evaluasi dalam bentuk infografis itu bisa masuk di antara slide-slide yang ada itu. Oh, slide yang presentasi kemarin ya, Ibu? Iya. Oh ya, untuk infografis ini itu berbeda menu dengan yang presentasi kemarin, Ibu. Jadi kita tidak bisa menambahkan secara otomatis. Jadi misalkan Ibu ingin menambahkannya itu di presentasi, maka Ibu harus mengeditnya atau menambahkan secara manual di
file atau editing presentasinya. Jadi di yang presentasi kemarin yang sudah Ibu buat, di situ Ibu tambahkan infografis. Seperti itu. Jadi tidak bisa secara otomatis. Harus manual menambahkan sendiri, Ibu. Oh, gitu ya. Saya pikir bisa dari desain infografis itu kita copy lalu kita pastekan di antara slide-slide yang kita buat kemarin. Oh, kalau di copy bisa, Ibu. Di copy bisa ya? Ya. Kalau di copy bisa. Jadi copy sudah dibuka masing-masing ya, presentasi dibuka. Kemudian yang infografis juga dibuka, nanti di copy, kemudian diletakkan di presentasi bisa, Ibu. Gitu. Bisa juga tampil seperti itu ya tampilannya bisa, ya. Betul, bisa. Itu sama. Gitu. Oke. Nih, makasih Mas Lendi. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Pak Lendi atas penjelasannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin bertanya secara langsung bisa mengaktifkan fitur raise hand, di mana di sini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Lendi di kolom chat Zoom. Mungkin Pak Lendi bisa membacanya sekaligus menjawabnya. Begitu nggak Pak? Silakan. Ya, Mbak Melisa. Ini ada pertanyaan yang menarik dari Bapak Sukarman. Ini pertanyaan yang juga sesuai atau relate dengan saya juga. Karena ini pertanyaannya berkaitan dengan mapel matematika. Jadi saya juga seorang pengajar matematika, Bapak Ibu. Saya mengajar mapel matematika. Ini pertanyaan dari Bapak Sukarman. Template yang digunakan untuk mengajar matematika. Dan bagaimana jika membuat infografis tanpa template yang tersedia. Kemudian mohon didemonstrasikan jika memasukkan rumus-rumus matematika. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin Bapak Ibu yang mengajar mata pelajaran yang membutuhkan formula-formula atau rumus-rumus seperti matematika, fisika, kimia, yang membutuhkan rumus. Jadi caranya adalah Bapak Ibu bisa melakukan copy paste dari Microsoft Word ataupun PowerPoint. Karena di Genially ini, karena dia sifatnya adalah umum, jadi dia tidak fokus atau tidak ada menu untuk membuat formula atau rumus-rumus. Jadi solusinya adalah kita harus mengcopy dari Word ataupun PowerPoint. Saya praktekkan ya Pak Ibu, saya peragakan. Saya share screen terlebih dahulu. Ini saya hapus ya sementara Pak Ibu ya videonya. Nah, di sini misalkan saya ingin menambahkan rumus. Saya ingin menambahkan rumus. Caranya adalah kita ketik dulu rumusnya di Microsoft Word ataupun PowerPoint. Saya buka PowerPoint-nya dulu. Mohon maaf, Word-nya dulu ya. Saya buka Word. Biasanya kita ketiknya di Word. Bentar ya Ibu, saya buka Microsoft Word. Saya ubah dulu share screen-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya ingin ketikkan rumus sebagai contoh saja. Nah, saya ketikkan rumus, misalkan ini, saya gunakan rumus ini ya Bapak Ibu. Misalkan sigma, ini X, Y, Z, 2, 1. Misalkan di sini saya tambahkan 2 pangkat 5, kemudian ditambah, misalkan ini integral 2X pangkat 2. Nah, misalkan seperti ini ya Pak Ibu. Rumus seperti ini. Nah, saya coba masukkan. Ini saya blok semuanya. Kemudian saya Ctrl C, saya copy. Kemudian saya pindah ke Genially lagi. Nah, di sini lagi ya Pak Ibu. Kemudian di sini saya Ctrl V. Bentar, belum tercopy ternyata. Bentar ya Pak Ibu, saya copy lagi. Saya copy, kemudian saya Ctrl V lagi.
Nah, seperti ini bentuknya Bapak. Ini bisa kita perbesar dan perkecil ya. Bisa kita potong juga, misalkan terlalu besar ini sampingnya. Caranya seperti ini Bapak. Lebih mudah ketika menggunakan PowerPoint Bapak. Ketika menggunakan PowerPoint itu mudah di-copy daripada di Word. Barusan saya mempraktekkan membuatnya itu di PowerPoint. Jadi caranya sama seperti yang di Word, diketikkan dulu, setelah itu di-copy. Kemudian dipastekan di sini. Nah, ini adalah solusi atau cara untuk memasukkan formula-formula atau rumus-rumus ke Genially. Berhubung di Genially ini tidak disediakan, nah fitur untuk memasukkan rumus berarti solusinya adalah kita memasukkannya melalui PowerPoint. Jadi kita buat dulu formulanya di PowerPoint. Kemudian mungkin langsung saya baca ya Mbak Melisa. Pertanyaan dari Pak Bayu. Mohon izin bertanya, untuk login akun Genially menggunakan akun apa saja atau hanya Google? Ada banyak pilihan tadi ya Bapak Ibu. Bisa kita menggunakan Facebook juga bisa, kita menggunakan akun yang lain juga bisa. Tadi disediakan juga ditampilkan juga di Genially-nya di awal. Cuman menurut saya yang paling gampang itu menggunakan akun Google. Kenapa kok gampang? Karena mayoritas kita sudah memiliki Gmail semuanya. Ya, Bapak Ibu sudah memiliki Gmail. Kalau mungkin Facebook, beberapa Bapak Ibu mungkin tidak memiliki. Tapi kalau akun Gmail, akun Google pasti semua memiliki. Jadi lebih saya sarankan menggunakan akun Google. Seperti itu. Kemudian dari Bapak Umbardi. Ukuran font idealnya berapa? Nah, ini pertanyaan menarik juga ya. Karena ini terkait desain ya Bapak Ibu. Kalau misalkan bertanya mengenai ukuran font, ya ukuran font, tata letak itu berkaitan dengan desain, tampilannya menarik atau tidak. Kalau saran saya, ukuran font itu menyesuaikan yang ingin kita tampilkan. Misalkan saya ingin mengetikkan judul seperti tadi, hasil pengumuman SNMPTN, itu kan judul ya Pak Ibu. Maka fontnya itu kita buat lebih besar. Nah, lebih besarnya itu berapa? Apakah 20 atau 23? Itu Bapak Ibu bisa sesuaikan saja. Nanti perbandingan dengan font-font yang lain atau ukuran dengan keterangan yang lain. Intinya, kalau untuk judul mungkin bisa lebih besar. Saya biasanya itu menggunakan ukuran 24 atau 36 untuk fontnya ketika presentasi. Itu untuk judul, tapi kalau untuk tulisan biasanya hanya 16 atau 20, itu sudah maksimal kalau untuk keterangan deskripsi. Bapak Ibu, kalau misalkan penjelasan saya tadi itu masih terlalu cepat, ya Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena setelah Zoom ini selesai nanti Pak Randi dan Pak Suhardi nanti akan mengupload rekaman ini, rekaman pelatihan pertemuan kedua ini akan diupload di YouTube dan bisa Bapak Ibu saksikan kembali. Bapak Ibu lihat lagi nanti bisa. Kalau misalkan terlalu cepat ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin Mbak Melisa bisa membantu atau mungkin ada pertanyaan yang saya terlewat. Ya Bapak, ini ada pertanyaan dari Bapak Bayu. Mohon izin untuk bertanya, setiap slide infografis apakah sama atau berbeda dengan pertimbangan topik harus berbeda antar slide? Begitu Bapak. Mungkin terkait ya Bapak Ibu, terkait menunya. Jadi ada yang kemarin saya menggunakan presentasi, kemudian sekarang menggunakan infografis. Itu berbeda ya Bapak Ibu, berbeda. Masuknya kita berbeda. Masuknya. Kalau kemarin kita masuk ke presentasi, kalau hari ini kita masuk ke infografis, ke menu infografis. Tapi secara tools, secara fitur-fitur itu sama sebenarnya. Kita membuat infografis di presentasi pun bisa Bapak Ibu.
Hanya saja kalau kita masuk ke presentasi, ke menu presentasi, maka tidak ada template infografis. Jadi kalau kita ingin membuat infografis di menu presentasi, maka kita harus membuatnya secara manual, tidak bisa menggunakan template karena tidak ada di situ. Begitu juga sebaliknya. Baik Pak, berarti terkait penambahan slide-nya sama saja seperti kita merancang presentasi seperti kemarin, begitu Oh ya, Pak? betul. Betul Mbak Melisa. Kalau ingin menambahkan slide, misalkan tadi kan hanya satu slide infografis itu. Kalau ingin ditambahkan, itu bisa. Caranya sama seperti kemarin. Di bagian bawah slide itu ada tambahkan halaman atau add page. Nah, di bawah sendiri yang berwarna biru. Kemarin sudah saya contohkan. Baik, Pak Lendi. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bapak Sukarman. Bagaimana membuat template baru bukan dari template yang sudah ada di infografis, begitu, Pak? Mungkin Bapaknya ingin berkreasi, gitu, Pak. Apakah bisa dan bagaimana caranya? Ya, bisa, Bapak Sukarman. Bagaimana membuat template baru bukan dari template yang sudah ada? Bisa. Mungkin besok ya, kalau misalkan waktunya sempat, nanti saya peragakan, saya demonstrasikan bagaimana membuat dengan tampilan yang kosong benar-benar dari awal. Tapi sebenarnya sama saja Bapak Ibu, sama saja. Hanya saja untuk kenapa saya tampilkan menggunakan template. Pertama, alasannya adalah supaya tampilannya lebih menarik. Karena biasanya kalau kita membuat dari awal itu biasanya mungkin tampilannya tidak terlalu menarik karena kita masih awam. Saya juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya membuat dari awal itu mungkin memerlukan waktu yang sedikit lama karena saya harus mencari inspirasi, harus melihat-lihat desain infografis dari Google, jadi memerlukan waktu yang lama. Tapi kalau menggunakan template itu lebih cepat. Tapi yang jelas, yang pasti bisa sekali Bapak Ibu kita membuat dari awal itu bisa. Baik, jadi jawabannya bisa. Ya. Kemudian satu pertanyaan lagi ya Bapak, pertanyaan terakhir dari Ibu Sri Yayu. Izin bertanya lagi, kemarin saat praktek buat slide, saya ingin mengganti jenis dan ukuran font. Saya coba klik di bagian atas pada pilihan font, kok tampilannya tidak aktif dan tidak bisa untuk menggantikan font tersebut. Bagaimana solusinya Pak Lendi? Baik Ibu Yayu, saya jelaskan ya. Yang Ibu maksud mungkin ini ya, font di sini. Nah ini cara merubahnya Bapak Ibu, ini tadi sudah barusan saya ubah. Ini pertama fontnya adalah Short Serif Pro. Nah ini saya ubah, ini saya ubah. Caranya adalah kita aktifkan dulu, ya. Kita aktifkan dulu teksnya yang kita ubah sampai ada tanda kotak. Kemudian kita pergi ke font yang di bagian ini, ya di atas ini, menu atas ini ya Bapak Ibu. Kita pilih yang tengah ini, kemudian kita pilih fontnya. Mau font yang seperti apa? Di sini banyak pilihannya. Misalkan ini, saya klik, nah dia berubah. Saya ulangi lagi, kita pilih yang bagian ini, kemudian kita cari font yang kita inginkan, kita klik, nah berubah. Seperti itu. Kalau ingin memperbesar, memperkecil, misalkan misal kurang enak menggunakan ini. Misalkan ingin menggunakan angka yang pasti, bisa di bagian ini ya Bapak Ibu. Font size di sampingnya font tadi di sini itu bisa kita ubah. Ada pilihan 36, kemudian ada 16, kemudian ada 22 dan seterusnya. Nah, itu seperti itu Ibu untuk merubah font yang ada di Genially ini. Baik, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Sri Ayu dan kendalanya bisa teratasi begitu. Baik, untuk malam ini karena beberapa pertanyaan dan semua pertanyaan sudah terjawab oleh Bapak Lendi, maka untuk malam hari ini pertemuan kedua bisa dicukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Pak Lendi atas pemaparan materi pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta Zoom yang telah hadir, yang telah antusias dan semangat tentunya. Terus praktek Bapak Ibu di rumah, jangan hanya dijadikan teori saja, jangan hanya materi-materi yang disajikan oleh Pak Lendi, hanya ditulis saja, tetapi juga dipraktekkan. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga materi pada malam hari ini bermanfaat dan berkah buat kita semuanya.
Selain itu, Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait mungkin ada Bapak Ibu yang terlewat materinya. Nantinya kami dari Guru Inovatif Indonesia akan membagikan rekaman Zoom, dan juga terkait presensi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami dari Guru Inovatif Indonesia telah menyiapkannya dan nantinya akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin ada beberapa kendala atau pertanyaan, nantinya bisa langsung diskusi di WhatsApp group karena di sana juga telah bergabung Bapak Lendi. Nantinya Bapak Lendi juga akan menjawab segala pertanyaan, kendala yang Bapak Ibu alami. Begitu, nggih? Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap fokus belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia.